Di mana pakaian milik Miti? Bagaimana kalau tukang cuci itu menghilangkannya? Aku akan tanya nenek dulu. Aku baru akan menemui nenek. Sebenarnya... Nenek, apa semua pakaian kita sudah selesai dicuci? Nenek yang mengambilnya sendiri. Nenek, begini, aku... Apa kau sangat menyukai pakaian itu? Sampai kau khawatir seperti ini. Sudah aku kembalikan. Aku lempar pakaian itu ke wajah Miti temanmu. Nenek lemparkan ke Miti. Maksudku, apakah nenek datang ke rumah Miti? Iya. Aku mengembalikan pakaian itu. Aku sudah menyuruhmu untuk mengembalikannya. Tapi kau tidak melakukannya. Jadi aku melakukan apa yang kuanggap benar. Karena keluarga kita tidak boleh menerima barang sumbangan dari siapapun. Aku baru akan mengembalikannya, Nek. Tadinya aku pikir kalau aku... Noda yang ada di pakaian itu tidak bisa hilang. Kalau orang suka dengan barang sumbangan, hal itu akan menodai keberadaannya juga. Kau mengerti? Tapi, Nek... Kau tahu, ibunya Miti selama hidupnya, dia tidak berani memberimu barang sumbangan. Aku harus menghubungi Miti. Sekarang aku mohon, jangan menangis lagi. Kau juga pernah memarahiku, kan? Waktu aku menangis di kampus. Jangan menangis lagi. Pertama mainanku, lalu pakaianku, orang tuaku, kepercayaan mereka, rumahku, lalu keluargaku, dan tunanganku. Demi dewa, hatimu bisa langsung meleleh melihat temanmu menangis. Nenek, aku mohon. Dia sudah sangat sedih. Jangan bicara apa-apa lagi, Nek. Mukta, aku belum mengatakan apa-apa. Ada banyak sekali yang harus kukatakan padanya. Nenek, aku mohon Nenek pulanglah. Miti sudah merasa sedih. Kami sebentar lagi akan pulang. Kau ini sangat membela temanmu. Karena dia adalah temanku, Nek. Aku tahu. Nenek melarangku berteman dengan siapapun. Tapi jangan buat Miti menangis lagi. Mukta sayang, lihat matanya. Lihatlah air mata ini. Air mata yang membuat orang luluh. Teman ibumu dulu punya mata yang sama seperti ini. Yang suka
menitikkan air mata dan membuat hati ibumu akan meleleh sepertimu tadi. Sekarang aku akan ceritakan padamu kenapa aku melarangmu berteman yang gak harus dengar. Mukta sayang, dulu ibumu masih sangat kecil. Namanya Tapasya Thakur. Dia seorang putri. Dia mempunyai semua kebahagiaan yang ada di dunia ini. Dia sama sekali tidak pernah merasa kekurangan. Kecuali satu hal saja. Dia tidak punya teman. Dia bisa saja berteman dengan putri-putri lainnya, tapi dia tidak. Dia malah berteman dengan anak dari seorang pelayan. Pelayan keluarganya sendiri. Dia hanya ingin bermain dengannya dan mereka sangat akrab. Mereka bersahabat dari kecil. Mukta, apa kau tahu siapa nama pelayan itu? Namanya Damini. Dan nama putrinya adalah Ica. Anak pelayan kita yang bernama Damini itu adalah Ica. Nenekmu pasti menceritakan padamu pada waktu kau masih kecil. Apa dia pernah cerita padamu soal ini? Dia pasti tidak pernah berbohong. Iya kan, Miti? Mukta, dulu ibumu masih sangat kecil. Itu sebabnya dia sangat keras kepala. Ica masuk ke kehidupannya. Bermain dengannya, tinggal dengannya, dan merasakan pendidikan di sekolah yang sama dengannya. Ibumu memang anak yang baik. Sampai-sampai dia rela mati demi anak itu. Tapi ibunya tidak pernah merasa puas sedikitpun. Dia belum puas dengan mainan dan pakaian milik ibumu. Setiap kali ada sesuatu yang menyedihkan terjadi, anak bernama Ica itu langsung menangis. Lalu hati kakekmu langsung meleleh melihat air mata itu. Dan secara perlahan-lahan, dia berhasil merebut tempat Tapasya di hati kakekmu. Lalu Tapasya beranjak dewasa. Dugi Thakur akhirnya memiliki 2 orang anak. Satu adalah darah dagingnya, yaitu Tapasya. Dan satunya, anak dari pelayan itu, yaitu Ica. Meski begitu, itu masih tidak masalah. Tapi lalu dia mencuri cintanya ibumu. Dia merebut hati milik pangeran ibumu. Demi seorang wanita. Untuk seorang wanita. Dan untuk seorang remaja wanita sepertimu, kau tidak akan bisa memahami betapa berartinya cinta bagi nenekmu. Ibu anak itu telah merebut semua kebahagiaannya. Cukup. Cukup, Nek. Kau masih saja tidak mau dengar apa yang kulihat dan alami? Dengar baik-baik, Mukta. Dia adalah anak dari wanita yang telah menghancurkan hidup ibumu. Sekarang, dia muncul untuk menghancurkan hidup. Aku tidak mengerti kenapa dia... Cukup, Biti. Yang sedang kau bicarakan ini adalah nenekku. Dia tidak mungkin berbohong padaku.
mengerti? Mukta, Ibu, kenapa Mukta terlihat sedih begitu? Apa yang Ibu katakan padanya? Saat awan kelam kebohongan mulai hilang, cahaya kebenaran bisa membuat kita meneteskan air mata. Aku sudah mencoba menjelaskannya, tapi dia tidak mau mengerti. Dia sudah mau berkorban banyak demi pertemanannya itu. Persis seperti ibunya. Jadi karena itulah aku berpikir. Aku harus mengungkapkan kebenaran. Kebenaran tentang ibunya. Tentang pertemanan Tapasya dengan anak kampung itu. Demi dewa, aku sudah ceritakan semuanya. Untuk apa sampai Ibu harus membuka masa lalu? Harus, Divya. Aku harus melakukannya. Karena Mukta tidak ingat lagi gadis itu anak siapa. Penting bagi kita untuk mengingatkannya kalau dia adalah keluarga Thakur. Kau dan Jogi mungkin saja bisa melupakan masa lalu. Tapi aku tidak bisa. Hari ini aku memberi pelajaran kepada anak itu. Aku memberi pelajaran pada anaknya Ica. Kalau dia tidak akan bisa berbuat kejahatan lagi dengan mencoba menjebak Mukta dengan wajahnya yang lugu itu. Aku bilang padanya, aku tidak akan biarkan permainan ibunya berhasil. Miti? Kakak, ibuku, dia masih hidup, Kak. Benarkan, Kak? Kalian semua berbohong. Katakan padaku, Kak. Ibuku masih hidup, kan? Hah? Ibuku masih hidup, kan, Kak? Kalian semua berbohong kepadaku. Kalian semua bohong padaku. Perempuan itu jahat sekali. Dia benar-benar jahat. Perempuan itu selalu menjelek-jelekkan ibuku, Kak. Aku tidak suka itu, Kak. Aku tidak bisa terima kalau ada berkata seperti itu tentang ibuku. Siapa yang mengatakanmu soal ini? Katakan, Miti. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Katakan siapa? Katakan, Miti. Untuk apa kau tahu orangnya, Kak? Aku cuma mau tahu yang sebenarnya. Aku tidak percaya padanya, aku percaya padamu. Beritahu aku yang sebenarnya, Kak. Apakah ibuku masih hidup? Tolong katakan padaku, Kak. Ibu ada di mana? Beritahu aku, Kak. Ibuku masih hidup. Apa, Ibu? Ibu pergi menemui Miti. Kapan? Di mana? Apa yang Ibu katakan padanya? Ibu menceritakan semua tentang Ica? Aku ceritakan semuanya padanya, semuanya. Dia menganggap dirinya dari keluarga baik-baik. Tapi aku sudah sampaikan kebenarannya. Karena dia punya uang, lalu dia seenaknya membuat anak Dogi Thakur memakai barang bekas miliknya. Dia lupa kedudukannya. Aku cerita padanya. Siapa keluarga yang membantunya sampai ibunya bisa bertahan hidup seperti sekarang? Aku bilang padanya, kalau ibunya bisa bertahan hidup karena pertolongan dari Tapasya Thakur. Cukup, Ibu! Cukup! Kenapa Ibu melakukan itu?
Kenapa? Apa yang salah dari ucapanku? Kau tahu perbedaan benar dan salah. Apa yang menurut ibu benar, bagi orang lain salah. Kedudukan, didikan, darah daging. Kau belum lelah dengan masalah itu semua. Kenapa kau masih saja membicarakan hal itu? Anakmu berasal dari keluarga kaya dan bermartabat, kan? Lalu kenapa dia bisa melakukan perbuatan yang hina? Ibu, tidak pernah ada pelayan manapun yang mencuri dariku. Orang yang mencuri dariku adalah darah daging ibu sendiri. Anak ibu sendiri. Kapan ibu akan sadar itu? Jati diri seseorang tidak ditentukan dari kualitas keturunan, tapi dari perilakunya. Semua kekeliruan yang terjadi dalam hidup Tapasya merupakan tanggung jawabku. Itu karena cara mendidikku. Aku tahu kau menyalahkanku bagaimana aku mendidik Tapasya. Aku tahu kau menyalahkanku. Tapi di dalam hatiku, aku tahu bahwa aku melakukannya bukan hanya dengannya. Dengan Mukta, aku tidak salah dalam mendidiknya. Maafkan aku, Jogi. Kalian berdua mungkin bisa berbaik hati. Tapi aku tidak bisa. Apa kau punya rasa iba di dalam hatimu? Apa yang kau dapatkan dengan menjelek-jelekan ibu dari anak malang itu? Damini ingin menyelamatkan anak itu dari masa lalu, tapi ibu... Kau tidak akan bisa mengerti, Jogi. Ica menginginkan agar Miti dan Mukta berteman. Supaya Mukta menjalani hidup dengan barang bekas milik Miti. Cukup, Ibu! Cukup! Aku muak dengan kata barang bekas ini. Aku tidak mau dengar itu lagi. Kau sudah meracuni pikiran anakku Tapasya dengan hal itu. Dan sekarang, Ibu meracuni pikiran Mukta juga. Dengar, Jogi. Kau mungkin merasa semua perkataanku ini salah. Tapi suatu saat nanti